Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa terkait dengan pemilihan presiden pada 14 Februari 2024. Ini udah dalam hitungan jam ya, kita akan segera mencoblos siapakah yang akan memimpin Indonesia untuk tahun 2024 sampai nanti 2029. Ada sekitar 150-an juta pemilih yang akan menentukan hak pilihnya sesaat lagi. Dan untuk sampai saat ini teman-teman, ini banyak yang masih galau sepertinya, masih belum menentukan kira-kira akan memilih pasangan nomor urut 1 atau nomor urut 2 atau nomor urut 3. Ya, I don't know exactly, tetapi dengan serangan yang terjadi beberapa hari ini itu luar biasa dahsyat banget, apalagi mengenai film Dirty Vote yang sudah aku bahas di video live sebelumnya. Terus juga ada sejumlah dari tokoh-tokoh di Indonesia yang memberikan statement-statement pedas banget, bahkan terkait dengan dugaannya dia ini ditawari untuk menjabati posisi tertentu nantinya, tapi dia harus masuk ke tim pemenangannya nomor urut 2. Terus juga ada tokoh-tokoh besar seperti Megawati, ya jelaslah ketua PDIP, yang mengatakan bahwa dalam tanda kutip ya indikasinya bahwa Megawati bilang Sri Mulyani itu dan masih banyak lagi menteri yang baik-baik katanya akan keluar. Kalau bukan saya yang menahannya, itu mereka kemungkinan besar akan keluar. Indikasinya itu diarah ke situ dalam wawancaranya dengan Kompas TV ya. Nah, kemudian juga mengenai Dirty Vote yang disampaikan oleh 3 ahli hukum tata negara, Zainal Arifin Mokhtar, Bivitri Susanti, dan juga Ferry Amsari. Ini sekarang mereka sudah dilaporkan oleh polisi, oleh sejumlah orang. Tuduhannya bukanlah karena pencemaran nama baik, tetapi adalah karena ya mengenai ya dugaannya adalah ini kan masa tenang. Tapi kenapa kok ini dikeluarkan di masa-masa tenang yang tidak boleh ada kegiatan kampanye? Tetapi juga alasannya begini, yang dibahas dalam Dirty Vote itu kan memang tidak cuman pasangan nomor urut 2, Prabowo dan juga Gibran, ada juga yang disebutkan Anies dan juga pasangannya, serta juga Ganjar Pranowo pun ada sebutan di sana. Cuman memang hanya bagian kecil. Mayoritasnya adalah mengenai pasangan nomor urut 2 dengan berbagai macam isu dugaan nepotismenya tersebut. Dan salah satu hal yang membuat aku juga masih berpikir bahwa ini bakal benar-benar berpengaruh sebenarnya untuk mungkin sekitar 10-an% pemilih Indonesia. Kenapa aku bilang hanya 10%? Di Indonesia itu kalau kita lihat dari data, kan memang hanya sekitar 10-an% aja warga Indonesia itu yang pernah mengenyam pendidikan perguruan tinggi. Tanpa bermaksud merendahkan, tetapi biasanya memang kalau untuk mayoritas sih sepertinya orang-orang udah nggak terlalu peduli ya dengan film Dirty Vote atau bahkan langkah-langkah yang diambil oleh tokoh-tokoh tersebut, karena mayoritas orang Indonesia yang memang dalam kategorinya negara berkembang, banyak juga yang pendidikannya SMA, SMP, SD, bahkan tidak sekolah. Mereka itu tidak terlalu peduli dengan hal-hal yang seperti itu, gagasan, atau bahkan isu A, B, C, dan D. Mereka nggak salah juga, kapasitas orang berbeda-beda. Bahkan juga mungkin mereka juga sudah lama kesal ya dengan pemilu di Indonesia. Siapapun yang menjadi presiden kok dari dulu sampai sekarang belum ada tuh yang membuat Indonesia tuh menjadi negara maju. Kita terus stuck di negara berkembang. Nah, mungkin dengan anomali-anomali yang sudah mereka lakukan sering sekali terjadi, ini orang udah pinter, dari keluarga baik-baik, agamanya baik, tapi kok pada saat mereka menjabat tetap aja yang diuntungkan adalah kelompok-kelompoknya aja. Makanya aku termasuk masih salah satu orang yang cukup nggak terlalu suka dengan dunia politik, tapi suka tidak suka akan aku coba bahas sesuai dengan porsiku agar masyarakat bisa lebih ngeh gitu. Ya memang kalau semua orang yang baiknya diam, hanya orang-orang gila dan juga jahatnya yang mau berpolitik, ya wajar nanti Indonesia akan semakin kacau. Dan sekali lagi, apakah film Dirty Vote itu akan mempengaruhi pemilih di Indonesia? Mungkin adalah sekitar 10% ya. Karena memang aku lihat ya teman-temanku di Indonesia pada saat aku tanya sama mereka. Mereka kan ngirim ke aku, "Ya, lo lihat deh Dirty Vote ini. Gila ya," dan sebagainya, A, B, C, D. Terus aku bilang ya sama temanku tadi gini, "Lo tahu nggak sih kalau masalah isu mengenai ketua MK gitu kan ya, Mahkamah Agung gitu, mengenai Gibran yang sebagai wakil presiden. Sebenarnya kalau kamu cek jejak digital, yang menawarkan Gibran sebagai wakil presiden itu bukan cuma Prabowo loh,
tapi juga ada tuh dari Puan Maharani, ada wawancaranya juga menunjukkan bahwa dia ngomong nih, aku lihat bahwa Puan bilang begini, ya kalau Gibran tuh masih terlalu muda. Waktu itu ada isu-isu tanya, bilang gini, ada wartawan tanya, apakah nanti calon wakil presiden dari PDIP, apakah ada dari mungkin putranya Pak Jokowi, terus dikatakan, ya Gibran tuh masih terlalu muda lah, usianya juga belum sampai 40 tahun. Terus dikatakan, ya kalau nanti memang dari MK-nya bisa memberikan, meloloskan atau ada perubahan peraturan, ya bisa kita bicarakan lagi. Sebenarnya yang menginginkan putra Jokowi ini, Gibran itu sebenarnya bukan cuma dari kubunya Prabowo sebenarnya, tapi dari kubu yang lain pun dugaannya juga mengarah ke sana. Tapi you know lah, dalam dunia politik kan tidak ada musuh dan kawan yang abadi. Yang abadi itu adalah kepentingan. Ya kalau nggak bisa mendapatkan Gibran, ya kita jadikan aja Gibran sebagai salah satu senjata untuk mengalahkan lawannya, which is inilah politik. Kemudian terkait dengan film Dirty Vote sendiri, dari ketiga ahli hukum tata negara ini, ada satu poin yang dikatakan bahwa memang untuk memenangkan pemilihan presiden dalam satu putaran, itu kan harus suaranya itu mayoritasnya adalah 50% plus 1 ya. Plus juga ditambah dengan syaratnya adalah harus memiliki suara di atas 20%, paling tidak setengah dari total provinsi di Indonesia. Provinsi Indonesia antara 37 atau 38, please correct me if I'm wrong. Jadi kalau seandainya 37, artinya untuk Prabowo dan Gibran itu harus ada berapa itu? 18, 19, paling tidak harus ada 20 lah biar aman ya. Harus ada 20 provinsi di Indonesia yang suaranya dia minimal adalah 20%. Karena kalau kita lihat dari geografi di Indonesia, memang Pulau Jawa itu mayoritas penduduknya adalah orang Indonesia, ada di situ semua. Kurang lebih ada sekitar 70-80%. Dari 270-an juta penduduk Indonesia, memang hanya 150-an juta yang akan menjadi pemilih dan juga sudah yang di luar negeri. Nah, terus apakah dengan film ini beredar merubah pola pikir masyarakat Indonesia? Aku bisa mengatakan iya, memang ada sebagian yang bergeser, tapi jumlahnya sangat kecil sekali. Nah, kenapa kalau aku lihat dari Prabowo dan Gibran, memang dari berbagai lembaga survei mereka menempati posisi tertinggi untuk elektabilitasnya, karena memang mayoritas Indonesia kan masih didominasi oleh mereka yang dalam tanda kutip adalah menengah dan juga ke bawah. Menengahnya itu kan luas ya jangkauannya, mayoritas kan ya, dan itu juga adalah kondisi orang Indonesia. Jadi Prabowo dan Gibran, mereka tuh menggunakan sistem kampanyenya adalah dengan cara senang-senang. Kan kalian tahu pada saat mereka kampanye itu dengan lagunya yang populer seperti itu, kemudian liriknya diganti, itu kan sekarang sudah menggaung di mana-mana, sudah viral kemana-mana. Terus juga gayanya Prabowo udah beda lagi seperti pemilu sebelum-sebelumnya. Kalau dulu kan Prabowo itu identiknya dengan gaya yang kayaknya kepemimpinan tegas, militer, kayaknya berwibawa banget. Tapi kalau sekarang Prabowo jelas gitu ya, kesannya adalah identiknya dengan gemoy gitu. Gemoy itu kan kesannya adalah orang yang sangat sederhana dan lucu begitu, dengan tipikal khas bapak-bapak seperti itu yang ngebuat masyarakat ini kayaknya menyenangkan deh gitu. Ditambah lagi dengan dia itu hartanya bukan lagi miliaran tapi sudah triliunan rupiah, jadi ngebuat masyarakat tuh lebih, wah kayaknya seru nih. Ada banyak juga yang bilang bahwa masa cuman buat programnya, salah satu programnya Prabowo adalah memberikan makan siang gratis. Terus ada yang bilang, kalau cuma sekedar makan mah kita juga tiap hari bisa makan, atau bahkan kamu pergi aja ke tempatku, aku kasih deh makan siang gratis. Well, kalau kita ngomongin cuman untuk minoritas orang Indonesia, mungkin yang berada untuk golongan menengah ke atas, ya untuk makan tuh bukan hal yang sulit ya. Tapi buat mereka yang berada di menengah ke bawah banget lah, menurut aku menengah sih udah nggak sulit lagi ya. Yang mereka bekerja hari ini untuk makan besok, itu masih banyak loh di Indonesia. Mungkin bagi kita yang untuk makan tuh gampang, bisa beli kapan aja, tapi buat mereka tuh makan tuh sulit banget. Jadi jangan hanya melihat Indonesia tuh potretnya di Pulau Jawa yang orang-orangnya menengah ke atas. Di Pulau Jawa aja, kalau kalian jauh masuk ke dalam,
itu sebenarnya juga banyak orang yang susah, teman-teman. Sekali lagi, aku nggak tahu apakah kalian akan memilih pasangan nomor urut 1, 2, dan 3, dan aku tidak ada endorsan dari siapapun ini, tetapi aku membahas ini karena ada 5 tahun sekali, teman-teman. Di tengah kita skeptis dengan sistem perpolitikan di Indonesia, tapi suka tidak suka, seperti aku bilang tadi, dunia ini semakin gila bukan karena nggak ada orang yang baik, tetapi karena orang yang baik diem aja dan orang yang gila itu yang ngomong aja. Makanya ini menjadi salah satu hal, walaupun terlepas di luar sana akan bilang yang gila itu kamu, yang benar itu aku. Well, I don't know lah ya. Terus juga mengenai jabatan yang dugaannya nanti akan diberikan ke kelompok-kelompok tertentu, ini yang menurut aku juga sebenarnya kita biar realistis aja ya. Kenapa? Menurut aku yang menang pasangan 1, 2, 3, aku yakin lah ada kelompok-kelompok mereka yang memang sudah ada kayak perjanjian politik ya. Aku yakin banget pasti akan ada yang mendapatkan jabatan menteri lah, wakil menteri lah. Jadi kalau ada yang bilang bahwa kalau pasangan nomor urut 2 menang, wah teman-temannya semua tuh yang akan jadi A, B, C, dan D. Teman-temannya semua itu yang akan mendapatkan proyek A, B, C, dan D. Bukan cuma pasangan nomor urut 2 sih menurut aku. Pasangan nomor urut 1, nomor urut 3 pun juga sama. Ada balas budi. Kita yang namanya makan siang aja, itu nggak ada yang gratis loh istilahnya. Apalagi mereka mengeluarkan tenaga, biaya, yang nggak cuma 1 juta, 2 juta, yang nggak cuma sehari, 2 hari. Apakah yakin itu semua gratis? Jadi kalau ada yang bilang bahwa pasangan nomor urut 2 ini akan melakukan korupsi, kolusi, nepotisme gede-gedean, ya kayaknya sih semuanya dugaannya juga akan mengarah ke sana juga ya. Tapi sekali lagi yang bisa aku sampaikan buat teman-teman di Indonesia sebelum memilih adalah semua pasangan punya kelemahannya masing-masing, punya kelebihannya masing-masing. Tapi yang dibutuhkan Indonesia saat ini adalah mengenai korupsi yang luar biasa merajalela. Lihatlah pasangan nomor urut 1, 2, dan juga 3, mana di antara ketiga ini yang tidak ada atau bahkan nyaris tidak ada isu korupsinya. Aku sebenarnya sudah ada sih mau menyebutkan, cuman ya kalian Google aja lah biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam perdebatan video ini. Sekali lagi, Indonesia lagi butuh pemimpin yang benar-benar bersih, yang bisa memberantas korupsi. Karena menurut aku, negara itu tidak akan maju kalau korupsinya itu masih terus tinggi. Lihat aja Singapura, negara terdekat Indonesia. Tingkat korupsinya itu kecil banget loh. Makanya mereka sudah menjadi negara maju, sudah ekonominya top 10 dunia, begitu. Nggak lagi sekedar di ASEAN, tapi di dunia. Padahal Singapura nggak punya sumber daya alam yang sehebat Indonesia. Tapi kenapa mereka bisa begitu maju? That's really interesting. Selamat memilih buat teman-teman. Gunakan akal sehat kalian. Lihatlah siapa yang paling sedikit isu korupsinya dari pasangan nomor urut 1, 2, dan 3. Bukan karena apa-apa, karena Indonesia itu sudah banyak orang pintar, yang dibutuhkan tuh adalah yang berani memberantas korupsi. Sampai jumpa.